Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari manakah diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa Latin itu ada istilah ad hominem, dilawankan dengan ad rem. Jadi artinya kurang lebih ad hominem itu tentang orang, tentang orangnya, tapi kalau ad rem itu tentang halnya. Ad hominem dikatakan sebuah kesesatan dalam berpikir karena ini berkaitan dengan argumentasi atau ketika orang berdiskusi, ketika orang berdebat, ketika orang saling bertukar pendapat dan sebagainya, itu yang dibidik itu bukan halnya, hal yang didiskusikan, tetapi orangnya. Siapa dia, latar belakangnya, kemudian macam-macam lah kalau latar belakang itu. Agamanya, kemudian siapa dia, anaknya siapa, dan sebagainya. Kira-kira seperti yang dilakukan oleh orang-orang di tempat asal Yesus. Yang dibidik adalah Yesus, tapi siapa dia? Anak Maria. Bahkan ungkapan anak Maria itu pun sebuah perendahan, karena biasanya orang itu dalam dunia patriarkal itu yang disebut adalah bapaknya. Jadi bin, kita masih bisa menerka-nerka itu dari istilah siapa namanya terus kemudian bin anak. Tapi kalau sudah kemudian yang disebut sudah ibunya, bapaknya tidak dianggap, itu juga salah satu bentuk perendahan dari orang terhadap seseorang. Inilah yang kemudian menjadi awal dari ketidakpercayaan orang-orang di kampung Yesus. Mereka karena dikatakan tadi kesesatan, mereka menolak Yesus, dan menolak Yesus itu berarti juga menolak keselamatan hal yang mau Tuhan Yesus wartakan, kerajaan surga, kerajaan Allah. Kadang-kadang orang juga bisa masuk dalam kesesatan ad hominem itu ya karena melihat
siapanya dulu. Ya. Tentunya seorang Ari itu lebih mudah dipercaya, misalnya ini contoh aja ya, dari seorang Anis. Tapi Anis yang lain ya. Jadi bukan itu. Itu salah satu juga karena Anis itu latar belakangnya seperti ini nih. Kalau Ari kan jelas. Romo dan seterusnya lah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan pola pikir ini bisa jadi kita melewatkan kebenaran yang sebetulnya juga bisa hadir lewat banyak cara. Bahkan oleh orang-orang yang bisa jadi tidak masuk dalam hitungan kita. Ya. Karena mereka juga bisa menjadi corong atau cara Allah mewartakan sebuah kebenaran. Maka tentunya kita diajak juga untuk bisa lebih terbuka terhadap kebenaran-kebenaran itu, sehingga kita belajar dari banyak orang, dari banyak cara Tuhan berbicara kepada kita tentang kebenaran dan tentunya juga tentang kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus